dulu pengertian dari asam urat. Asam urat adalah produk akhir atau produk buangan yang dihasilkan dari metabolisme atau pemecahan purin. Dan asam urat juga merupakan asam yang berbentuk kristal jarum yang kadarnya tidak boleh berlebih. Orang yang sehat memiliki asam urat di dalam tubuhnya karena setiap hasil metabolisme tubuh yang normal akan menghasilkan asam urat. Yang kedua, letak asam urat dalam tubuh. Kita tahu asam urat merupakan hasil akhir dari katabolisme purin, di mana purin merupakan salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada sel tubuh, tepatnya pada inti sel tubuh. Jadi, asam urat terdapat pada sel, tepatnya pada inti sel tubuh. Yang ketiga, peranan asam urat dalam metabolisme. Asam urat sebenarnya merupakan antioksidan dari manusia dan hewan. Tetapi bila jumlahnya berlebihan dalam darah, akan mengalami pengkristalan dan dapat menimbulkan penyakit GORD. Asam urat mempunyai peranan sebagai antioksidan bila kadarnya tidak berlebihan dalam darah. Namun, jika kadarnya berlebih, asam urat akan berperan sebagai prooksidan. Bahaya asam urat diantaranya yaitu yang pertama dapat menyebabkan penyakit batu ginjal, di mana kadar asam urat yang tinggi dalam tubuh akan membentuk kristal yang dapat menghambat kerja dari ginjal. Yang kedua adalah terjadinya gangguan jantung koroner. Asam urat memiliki hubungan erat dengan penyakit jantung koroner. Penyakit ini memiliki suatu sindrom yang dapat menyebabkan munculnya kelainan pada bagian insulin. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kadar insulin di dalam darah yang menyebabkan hipertensi, hingga akhirnya akan berujung pada munculnya gejala penyakit jantung koroner. Yang ketiga, kerusakan pada sendi. Bahaya asam urat jika tidak segera diobati adalah menyebabkan kerusakan sendi, terutama saat serangan asam urat terjadi secara berkepanjangan. Akibatnya, jaringan sendi akan rusak secara permanen dan dapat mengakibatkan sendi menjadi bengkok hingga tidak dapat bergerak kembali. Apabila sendi rusak secara permanen, satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah dengan operasi. Yang keempat, terjadinya penyakit topus. Topus merupakan gumpalan kristal yang terbentuk di bawah kulit yang dapat membesar dan menyebabkan rasa sakit saat asam urat menyerang. Sementara itu, penyakit ini muncul pada seseorang yang mengalami gangguan asam urat kronis. Yang kelima yaitu gangguan asidosis metabolik. Kondisi ini terjadi di mana saat organ ginjal seseorang sulit melakukan proses pembuangan kandungan asam urat yang berlebih di dalam tubuh. Pada kondisi tersebut, asam urat akan menjadi kristal yang nantinya akan menempel di persendian tubuh. Saat tubuh mengalami asidosis metabolik, maka pengidap akan mengalami pusing, lemas, napas tersengal, bahkan kehilangan kesadaran yang bisa berujung pada kehilangan nyawa. Penyakit asam urat memang bukan termasuk penyakit yang mematikan, tetapi jika tidak ditangani dengan benar, bisa menjadi asam urat kronik, di mana penderitanya akan sering sekali merasakan nyeri pada sendi. Asam urat yang dibiarkan berlebihan dalam darah dapat membentuk kristal padat di dalam sendi. Kristal asam urat tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit yang perlu diwaspadai. Penyakit asam urat dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan diet purin atau membatasi dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi, seperti makanan yang digoreng dan makanan yang terbuat dari usus sapi. Yang kedua, asam urat juga dapat diatasi dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menghambat kinerja enzim santineoksidase seperti allopurinol, colchicine, obat antiinflamasi steroid, dan kortikosteroid. Yang ketiga,
Asam urat juga dapat diatasi dengan rajin meminum air lemon dan mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan, di mana asam sitrat yang terkandung dalam buah lemon dapat mencegah asam urat dalam tubuh. Selain itu, buah dan sayur yang mengandung vitamin C, vitamin E, dan flavonoid juga dapat mencegah asam urat. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya senyawa-senyawa tersebut dapat menurunkan kadar asam urat di dalam darah yang berfungsi sebagai peredam radikal bebas dan antioksidan. Yang keempat, banyak meminum air mineral, menghindari minuman beralkohol, dan tidak stres juga merupakan cara pencegahan penyakit asam urat. Metode pengukuran asam urat yang akan dibahas dalam materi kali ini ada 4. Yang pertama, metode urikase. Yang kedua, metode fotometer. Yang ketiga, metode POCT. Yang keempat, metode certainty factor. Yang pertama yaitu metode urikase. Colorimetric enzymatic adalah pemeriksaan asam urat menggunakan metode enzimatik dengan memakai urikase. Prinsip dasar metode ini yaitu memecah asam urat menjadi alantoin dan hidrogen peroksida. Peroksida akan bereaksi dengan katalis peroksidasi 3,5 dikloro 2-hidroksibenzen sulfonic acid atau DCHBS dan 4-aminopenazon atau PAP yang membentuk quinonaimin warna merah violet atau merah muda sebagai indikator. Adapun reaksi yang terbentuk yaitu uric acid ditambah O2 ditambah 2H2O dengan katalisator urikase akan menghasilkan alantoin ditambah CO2 ditambah H2O2. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu bermutu tinggi, biaya rendah, serta tidak memerlukan protein sebagai alternatif, dapat digunakan substrat guanin, xanthin, dan struktur yang mirip. Reaksi terjadi berdasarkan model kinetik dan keseimbangan dengan panjang gelombang tertentu. Kekurangannya yaitu seringkali mendapatkan kesulitan karena pemeriksaan kadar asam urat harus dilakukan dengan teliti, terutama sampel plasma ETA atau IDTA dengan penambahan antikoagulan tersebut yang dapat mengganggu atau dapat mempengaruhi hasil. Adapun metode yang kedua yaitu metode fotometer. Metode fotometer adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan analisa konsentrasi suatu zat dalam suatu larutan. Adapun prinsip alat fotometer 5010V+, yaitu jika suatu rem dikenakan pada suatu larutan molekul atom, maka sebagian energi radiasi tersebut ada yang diserap dan dikeluarkan. Lebih lanjut dijelaskan berdasarkan hukum Bird-Lambert, jika seberkas sinar dilakukan pada suatu larutan, maka sinar itu akan diserap. Banyaknya sinar yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu hasil tes lebih akurat, kadar asam urat terlalu tinggi dan rendah dapat terbaca, tidak ada faktor ketergantungan bahan habis pakai atau reagen. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama, volume darah yang dibutuhkan lebih banyak, dan harga lebih mahal. Metode yang ketiga yaitu metode point case of test atau POC adalah merupakan alat pemeriksaan sederhana. Prinsip pemeriksaannya adalah strip test diletakkan pada alat. Ketika darah diteteskan pada zona reaksi tes strip, katalisator asam urat akan mengoksidasi asam urat dalam darah. Intensitas dari elektron yang terbentuk dalam alat POC setara dengan konsentrasi asam urat dalam darah. Use guide user. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu hasil tes cepat diketahui, volume darah yang dibutuhkan lebih sedikit, tidak memerlukan tempat khusus, penyimpanannya mudah, harga lebih murah. Adapun kekurangannya yaitu keakuratannya masih dipertanyakan,
adanya faktor pengganggu seperti volume, eritrosit, vitamin C, dan bilirubin. Adanya faktor ketergantungan bahan pemeriksaan. Metode yang terakhir yaitu metode certainty factor yang dirumuskan untuk menyatakan kepercayaan atau keakuratan pengecekan terhadap penyakit tersebut. Aplikasi ini dibangun dengan berbasis web agar mudah dijangkau masyarakat umum. Alasan penggunaan metode ini adalah karena dapat memberikan hasil yang akurat yang didapatkan dari perhitungan berdasarkan bobot gejala yang dipilih pengguna, mampu memberikan jawaban pada permasalahan yang tidak pasti kebenarannya, seperti masalah diagnosa penyakit. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu aplikasi yang dikembangkan dalam bentuk web sehingga dapat mudah diakses oleh masyarakat umum. Kekurangannya yaitu metode terbilang baru dan belum diterbitkan. Dari keempat metode yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa metode yang lebih mudah dan sederhana digunakan untuk tes penentuan kadar asam urat adalah metode point case of test atau POC. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same.